Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya pada hari yang sangat bersejarah ini dan penuh dengan kehormatan. Saya sungguh-sungguh sangat ingin hadir secara langsung. Namun pada waktu yang bersamaan saya sedang berada dalam perjalanan ibadah umroh yang telah dijadwalkan jauh sebelumnya. Saya sungguh-sungguh menyesal tidak dapat berada di tengah para senior semua, Bapak Ibu sekalian, dan berharap ketidakhadiran ini tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta serta rindu saya kepada seluruh keluarga besar Pensiunyura Indonesia. Terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Forum Komunikasi Program Profesi Insinyur atas penganugerahan Anugerah Bakti Profesi Insinyur Indonesia tahun 2025. Penghargaan ini sungguh-sungguh sangat berarti bagi saya, bukan sebagai bentuk pengakuan pribadi, tetapi sebagai penanda perjalanan panjang yang telah kita bangun bersama hampir 1 dekade. Kita memulai program profesi insinyur pada tahun 2017. Kondisi pada waktu itu jauh dari ideal. Program ini belum dianggap penting, belum diprioritaskan, bahkan kadang dipertanyakan manfaatnya. Dan saya ingat betul ketika kami hendak membuka program profesi insinyur di UMI untuk pertama kalinya, tidak ada satupun yang bersedia menjadi kaprodi. Barangkali semua masih ragu, barangkali semuanya masih menunggu, atau mungkin saat itu dianggap bukan hal yang mendesak. Akhirnya saat itu saya dalam hati berpikir, bertanya, kalau tidak ada yang siap, biarlah saya sebagai dekan dulu yang turun langsung. Maka jadilah saya waktu itu dekan FTI UMI sekaligus kaprodi pertama PSPPI UMI. Tapi kalau sekarang teman-teman dosen, teman-teman kami mengistilahkan itu bukan rangkap jabatan. Itu dulu adalah multi engineering. Kami tertawa, tersenyum mengenang masa itu. Tetapi disitulah letak kebenarannya. Perjuangan besar selalu dimulai oleh orang yang berani mengambil langkah pertama. Dan cerita lucunya, setelah wisuda pertama program profesi insinyur UMI tahun 2017, hari berikutnya kami tiba-tiba dipanggil klarifikasi oleh kementerian. Bahkan suatu hari kami pernah disidak langsung oleh pejabat tinggi kementerian. Ada laporan bahwa program profesi insinyur di UMI dianggap seolah-olah ilegal. Prosesnya diragukan dan ijazahnya pun ikut diperiksa saat itu. Saya tidak tahu persis apa alasannya, apakah karena kampus kami swasta, karena kami berasal dari Indonesia Timur, atau ada faktor lain yang sampai sekarang masih menjadi misteri alam semesta keinsinyuran Indonesia. Tetapi alhamdulillah semua terbukti sah, benar, dan justru memperkuat pondasi kita. Saya sering bercanda dengan teman-teman di kampus. Insinyur itu diuji dengan beban struktural. Program profesi insinyur itu diuji dengan beban struktural, yaitu birokrasi. Dan syukurnya keduanya tidak roboh, tidak tumbang, justru semakin kokoh. Sampai hari ini itu tetap menjadi cerita lucu yang mengajarkan satu hal kearifan, bahwa semua yang diuji akan menjadi lebih kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perjalanan ini saya sering bertanya, mengapa kita harus memperjuangkan program profesi insinyur begitu keras? Mengapa kita begitu gigih bertahan? Karena kita percaya bahwa program profesi insinyur adalah penjaga kualitas peradaban. Insinyurlah yang memastikan jembatan tidak runtuh, bahwa bangunan tahan gempa, bahwa teknologi tidak salah arah, bahwa peradaban berjalan ke depan dengan aman, bermartabat, dan beretika. Karena itu, sejak Porkom program profesi insinyur kita dirikan pada 25 November 2017 di Yogyakarta, hingga kongres pertama di Makassar, yang kita bangun bukan sekedar organisasi, tetapi fondasi martabat profesi insinyur Indonesia. Kini alhamdulillah, satu persatu keraguan itu berubah menjadi pengakuan. Program yang dulu dianggap tidak penting, kini menjadi pilar pendidikan profesi nasional. Program yang dulu dipertanyakan, kini justru melahirkan ribuan insinyur profesional. Dan hari ini, ketika saya menerima penghargaan ini, saya menerimanya bukan sebagai puncak pencapaian, tetapi sebagai tanda bahwa perjalanan yang kita tempuh adalah benar,
teruji dan semakin kokoh. Bapak Ibu yang saya muliakan, penghargaan ini saya terima dengan penuh kerendahan hati. Saya hanyalah satu bagian kecil dari perjuangan kolektif yang jauh lebih besar. Perjuangan para pendidik, para penggerak, para pemimpin di seluruh Indonesia. Saya percaya perjalanan kita masih sangat panjang. Masih banyak yang harus kita benahi. Masih banyak inovasi yang harus kita ciptakan. Dan masih banyak generasi insinyur yang harus kita lahirkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, meridai setiap langkah kita, menguatkan setiap usaha kita, dan menjadikan profesi insinyur Indonesia sebagai profesi yang semakin dihormati, semakin bermartabat, dan semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya haturkan terima kasih atas kehormatan ini. Salam hormat dan penuh rasa syukur dari saya, Zakir Sabara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.